Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali, kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Aina Nisa. Salam kenal teman-teman semua. Perbandingan kebijakan kesehatan antara negara maju dan berkembang dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti sistem pembiayaan kesehatan, kemudian akses pelayanan kesehatan, dan yang terakhir ada status kesehatan masyarakat. Berikut adalah perbandingan antara negara maju Amerika Serikat dan negara berkembang Indonesia. Yang pertama ada sistem pembiayaan kesehatan. Di Indonesia, sistem pembiayaan kesehatan diatur oleh Kementerian Kesehatan sebagai regulator utama. Badan yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran premi serta manajemen program-program kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering kita sebut sebagai BPJS. BPJS beroperasi dengan dua metode pembiayaan utama, yaitu kapitasi dan Indonesian Cash Based Group. Kapitasi mengacu pada pembiayaan berdasarkan jumlah peserta, sedangkan Indonesia Cash Based Group adalah sistem pembiayaan berdasarkan penyakit atau kondisi medis. BPJS bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih merata kepada seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan di Amerika Serikat, meskipun sistem kesehatannya dikenal sebagai salah satu yang paling mahal di dunia, status kesehatan masyarakat tergolong buruk dibandingkan dengan banyak negara maju lainnya. Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata ke layanan kesehatan, disparitas sosial ekonomi yang besar, dan masalah kesehatan masyarakat seperti obesitas dan penyakit kronis menjadi penyebab utama sistem pembiayaan yang tergantung pada asuransi kesehatan swasta juga meningkatkan ketidaksetaraan dalam akses pelayanan kesehatan. Banyak masyarakat Amerika Serikat menghadapi risiko finansial yang tinggi ketika membutuhkan perawatan medis untuk meningkatkan status kesehatan masyarakatnya. Amerika Serikat perlu mempertimbangkan reformasi sistem kesehatan yang dapat memberikan akses yang lebih merata serta fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan secara lebih efektif. Yang kedua ada akses pelayanan kesehatan. Di Indonesia terdapat beberapa permasalahan signifikan dalam akses pelayanan kesehatan. Salah satu permasalahan utamanya adalah masih kurangnya tenaga kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Banyak wilayah di Indonesia mengalami kekurangan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Sehingga masyarakat di daerah tersebut sulit untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai. Selain itu, akses pelayanan kesehatan tidak merata. Daerah perkotaan mungkin memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sehingga disparitas dalam akses pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan. Pembiayaan kesehatan juga merupakan perhatian penting dengan beberapa kelompok masyarakat yang belum tercover dengan baik oleh BPJS, dan hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses perawatan kesehatan. Selain itu, fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih kurang lengkap dan perlu investasi lebih lanjut untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan. Sedangkan di Amerika Serikat, akses pelayanan kesehatan sangat tergantung pada asuransi kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat. Sistem kesehatan yang didominasi oleh asuransi swasta berarti bahwa orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan seringkali kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ini menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem kesehatan Amerika Serikat.
dan banyak orang tanpa asuransi menghadapi risiko keuangan yang tinggi jika mereka memerlukan perawatan medis. Meskipun pemerintah Amerika Serikat memberikan subsidi kepada beberapa kelompok masyarakat tertentu memiliki program-program seperti Medicare dan Medicaid, masih ada jutaan orang yang tidak termasuk dalam kelompok ini. Ini mengakibatkan ketidakmerataan dalam akses pelayanan kesehatan di Amerika Serikat, di mana keberhasilan dan dalam mendapatkan perawatan medis seringkali keberhasilan dalam mendapatkan perawatan medis seringkali tergantung pada status asuransi kesehatan individu. Yang ketiga, ada status kesehatan masyarakat. Di Indonesia, telah menjadi peningkatan yang signifikan dalam status kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun. Program-program jaminan sosial seperti BPJS telah berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selain itu, upaya promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan telah memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan kesehatan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mengejar ketinggalan dari negara lain. Perlu dilakukan upaya pencepatan dalam mencapai indikator kesehatan yang lebih baik. Ini termasuk peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah, peningkatan jumlah tenaga kesehatan, serta peningkatan pembiayaan kesehatan untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan di Amerika Serikat, meskipun sistem kesehatannya dikenal sebagai salah satu yang paling mahal di dunia, status kesehatan masyarakatnya tergolong buruk dibandingkan dengan banyak negara maju lainnya. Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata ke layanan kesehatan, disparitas sosial ekonomi yang besar, dan masalah kesehatan masyarakat seperti obesitas dan penyakit kronis menjadi penyebab utamanya. Sistem pembiayaan yang tergantung pada asuransi kesehatan swasta juga meningkatkan ketidaksetaraan dalam akses pelayanan kesehatan. Banyak masyarakat Amerika Serikat menghadapi risiko finansial yang tinggi ketika membutuhkan perawatan medis. Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakatnya, Amerika Serikat perlu mempertimbangkan reformasi sistem kesehatan yang dapat memberikan akses yang lebih merata, serta fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan secara lebih efektif. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan antara negara maju Amerika Serikat dan negara berkembang di Indonesia, dalam hal kebijakan kesehatan dapat disimpulkan bahwa sistem kesehatan di negara maju terlihat lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari status kesehatan masyarakat dan permasalahan kesehatan. Di negara maju seperti Amerika Serikat, sistem pembiayaan kesehatan didominasi oleh asuransi kesehatan swasta, sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, sistem pembiayaan kesehatan diatur oleh pemerintah melalui BPJS. Akses pelayanan kesehatan di Indonesia masih mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas yang kurang lengkap. Sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat, akses pelayanan kesehatan sangat tergantung pada asuransi kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat. Meskipun demikian, status kesehatan masyarakat di negara maju seperti Amerika Serikat masih tergolong buruk dibandingkan dengan negara maju lainnya. Oleh karena itu, negara berkembang seperti Indonesia perlu mempelajari atau mengadopsi sistem kesehatan di negara-negara yang sudah maju maupun negara berkembang lainnya, sehingga sistem kesehatan nasional dapat menjadi upaya kesehatan yang optimal dalam mewujudkan derajat. Baik, terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.